Baik, shalom saudara. Pagi hari ini saya mau berbicara dari Mazmur pasal 28, dan kita akan melihat dan mempelajari tentang Allah kita, ya, dari Mazmur pasal 28 ini. Dan dalam beberapa minggu ini kita memang fokuskan untuk belajar tentang Allah yang kita sembah. Tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal Allah yang kita sembah. Dan kalau kita mengenal Allah yang kita sembah dengan baik, maka kita tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan baik pula, dengan benar maksud saya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 9, saudara. Ayat 1 sampai ayat 9, Mazmur pasal 28, ya. Saya akan baca, saudara perhatikan di Alkitab saudara, ya. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, gunung batuku, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong kepadamu, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarlah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan meruntuhkan mereka dan tidak menegakkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ya, saya berikan judul khotbah pagi hari ini adalah Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Ya. Nah, Mazmur 28 ini oleh Alkitab dicatat sebagai Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, saudara-saudara. Ya, Mizmor le David namanya. Jadi Mazmur dari Daud. Ya. Jadi Mazmur 28 ini berisikan pengalaman Raja Daud, ya, ketika Raja Daud berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Dan Mazmur 28 ini menekankan tentang kedaulatan Tuhan terkait dengan kekuatan Tuhan yang melindungi umatnya. Jadi tujuan dari khotbah ini saya sampaikan, seperti tadi di awal saya katakan, bahwa kita akan lebih mengenal lagi tentang Tuhan dari Mazmur ini. Kita akan mengenal sifat Allah yang lain, karakter Allah yang lain dari Mazmur ini. Dan karakter Allah yang akan ditampilkan oleh Mazmur ini adalah terkait dengan karakter Allah yang peduli, peduli kepada umatnya. Nah, kepedulian Tuhan itu ditampilkan melalui bagaimana Allah memberikan kepada umatnya pertolongan, sehingga nanti di ayat 7
Mazmur Daud atau Daud sendiri mengakui bahwa Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Ini adalah bahasa-bahasa kemiliteran, dan kita tahu Daud adalah raja yang kerap kali mengadakan peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Kekuatan di dalam peperangan, kekuatan pasukan di dalam peperangan itu akan menjadi faktor yang sangat menentukan kemenangan perang. Tetapi bukan hanya kekuatan, daya bertahan, strategi bertahan, salah satunya adalah dengan memiliki perisai. Itu juga adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah kemenangan. Makanya di Perjanjian Baru pun nanti ketika Paulus yang membahas tentang bagaimana orang-orang percaya bisa melawan kuasa iblis, bisa melawan daya liciknya iblis, salah satu yang diangkat Paulus adalah tentang perisai, yaitu perisai iman. Ya, di dalam kitab Efesus, betul ya? Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Salah satunya adalah perisai iman. Sehingga Mazmur 28 ini menampilkan kepada kita sebuah kebenaran bahwa Allah adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan umatnya, dan cara yang ditampilkan Allah yang menunjukkan Allah peduli adalah dengan Allah menolong umatnya, dan umatnya ditolong oleh Allah berdasarkan kekuatan Allah sendiri. Itulah sebabnya sekali lagi dikatakan, Engkau adalah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Ya, next. Sekali lagi saudara-saudara, ayat 1 sampai 5, kalau kita melihat ayat 1 sampai 5, di sini pemazmur atau Daud menaikkan doa, ya, dan doa ini dia berikan atau dia sampaikan kepada Tuhan sebagai respon, sebagai sikap dalam menanggapi situasi hidup yang sedang dialaminya. Daud tidak pernah terlepas dari situasi hidup yang sulit. Kita bisa membaca kisah Raja Daud cukup panjang di dalam kitab Perjanjian Lama, dan banyak sekali kisah itu di-convert atau diubah dalam mazmur-mazmurnya, saudara-saudara. Ya, kita melihat bagaimana Absalom, anaknya Daud sendiri, mengkudeta bapaknya, dan itu di-convert kisah itu di dalam Mazmur pasal 3. Ya, dan mazmur-mazmur selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Daud begitu banyak memiliki musuh yang menginginkan kematian Daud, saudara. Ya, Daud juga kerap kali ada di dalam situasi-situasi yang sulit. Bahkan Raja Saul sendiri, ya, raja sebelum Daud, 2 kali mencoba membunuh Daud karena iri hati, betul? Ya, jadi Daud adalah seorang yang cukup kenyang dengan pengalaman hidup. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan, tetapi sekalipun ia diurapi oleh Tuhan, Daud tidak pernah lepas dari situasi hidup yang membuat dia harus berserah kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya sekali lagi kesimpulannya nanti Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisainya, saudara. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai 5, Daud berdoa kepada Tuhan. Ada situasi hidup yang sulit yang dihadapi oleh Daud. Ya, Daud melihat bahwa hidupnya tidak baik-baik saja. Tetapi respons yang dilakukan oleh Daud, saudara, dia menyampaikan keadaan hidupnya kepada Tuhan. Inilah kejujuran orang yang percaya kepada Allah. Saya kerap mengatakan jujur kepada Allah itu bukan sesuatu yang salah. Kalau engkau lemah, jujurlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku lemah. Ya kan? Jangan sok kuat di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau sakit, bilang sakit. Ada orang sakit, sakit apa Pak? Jangan bilang sakit. Saya tidak sakit. Saya sehat dalam nama Yesus. Apa? Memang kamu sakit loh. Iya kan? Apa dengan Anda sakit lalu tidak mengakui Anda sakit, Anda langsung sembuh? Akui saja kalau kita sakit, betul?
sakit. Kenapa tidak? Saya melakukannya. Kalau saya sakit, saya bilang, Tuhan saya sakit, Tuhan saya sulit bernafas, begitu. Iya kan? Tuhan, badan saya kayak remuk. Tuhan, saya sampaikan. Tapi kepada Tuhan selalu saya sampaikan, kepada orang jarang. Ini jangan terbalik. Orang-orang sekarang kepada orang selalu disampaikan, kepada Tuhan jarang. Jangan terbalik ya. Ngeluhnya kepada orang aja. Ya, itu nggak boleh kita lakukan seperti itu, saudara. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan tentang kondisi hidup kita, menyampaikan secara jujur, itu tidak salah. Tuhan, saya butuh uang. Sampaikan secara jujur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Maha Penolong? Sepakat? Sepakat ya? Bukankah Tuhan Maha Penolong bagi kita? Jujurlah di hadapan Allah. Daud jujur di hadapan Tuhan. Dia mengakui betapa sulitnya hidupnya. Dia mengakui bahwa musuh-musuhnya ada di sekitarnya. Dia mengakui bahwa dia tidak mampu menghadapi musuh-musuhnya sendirian. Daud jujur di hadapan Allah. Dia terbuka kepada Allah. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang rentan. Ya, dia tahu dia adalah orang yang tidak kuat menghadapi banyak kondisi hidup yang sulit, menghadapi musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain. Daud sadar betul bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Ya. Sekarang ada yang disebut self-talk, saudara. Tahu self-talk ya? Self-talk itu adalah satu metode pemulihan diri dengan bicara kepada diri sendiri. Ya. Apakah itu salah? Tidak. Ya, tidak. Tapi ada waktunya dan ada tempatnya. Jangan nanti kumpul-kumpul sama orang terus kita bicara sama diri sendiri. Itu waktu yang salah, tempat yang salah. Berbicara kepada diri sendiri itu berarti gini. Ya, misalnya saya kasih contoh ya. Saya dalam keadaan terjepit, artinya hampir tidak ada jalan keluar. Saya bingung memikirkan masalah yang saya hadapi, seperti Paulus bilang, kerap kali pikiran mereka buntu, tapi mereka tidak putus asa, kata Paulus dalam kitab Korintus. Jadi saya bisa bicara kepada diri saya sendiri. Hey bro, kamu punya Tuhan yang hebat. Itu saya bicara kepada diri sendiri. Kamu sudah baca firman kan, bahwa Tuhan menolong. Laut Kosum saja dibelah dengan angin, ya kan? Bangsa Israel saja diberikan makan 39 tahun 11 bulan dengan mana yang dari sorga. Tentara-tentara musuh saja dikalahkan hanya dengan menggunakan tabuhan tahun besar. Allah mana yang seperti itu? Itu saya bicara, tapi kepada diri saya sendiri. Itu namanya self-talk. Jadi saya mengakui karya Allah dalam hidup saya. Saya mengakui bagaimana Tuhan terlibat dalam hidup saya dengan tujuan apa? Saya dikuatkan. Lalu biasanya setelah saya self-talk, saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seperti saudara tahu, kerap kali saya selalu mengatakan, Engkau tidak pernah salah dalam hidupku. Kalau aku menghadapi situasi yang sulit hari ini, itu karena keterbatasan pikiranku. Itu karena saya tidak bisa melihat jauh ke depan seperti apa. Kemampuanku hanya terbatas pada indera, betul nggak? Kemampuan kita berpikir dan mengenal sesuatu itu hanya terbatas pada indera kita kan? Kita sepanjang kita bisa melihat, kita bisa mengenal. Sepanjang kita mendengar, kita bisa tahu. Ya kan? Sepanjang kita bisa menyentuh, kita bisa merasa. Itu saja. Tapi apa yang di luar indera kita, itu kita tidak tahu. Nah, siapa yang tahu itu? Tuhan. Makanya saya punya kata-kata baru sekarang yang saya dengungkan baik kepada keluarga saya maupun diri saya sendiri, dan saya pengen dengungkan itu sama jemaat. Apa yang tidak dapat Anda kendalikan, serahkan sama Tuhan untuk dikendalikan. Amin. Kita bisa mengendalikan sesuatu dalam diri kita. Apa yang bisa kita kendalikan adalah respons kita. Apa yang bisa saya kendalikan dari diri saya adalah sikap saya. Apa yang bisa saya kendalikan dari diri saya adalah tanggapan-tanggapan saya. Tetapi apa yang saya tidak bisa kendalikan,
Apa yang terjadi hari esok saya tidak bisa kendalikan. Betul? Segala sesuatu yang di luar kemampuan saya itu saya tidak bisa kendalikan, saudara-saudara. Kepada siapa saya menyerahkan itu? Kepada Tuhan. Begitu cara saya hidup dan bertuhan, saudara-saudara. Dengan demikian, kita tidak akan terlalu pusing. Kita punya masalah? Ya, kita punya masalah. Anda punya masalah? Ya, Anda punya masalah. Ada yang tidak punya masalah? Saya punya masalah? Tentu saja. Anda mau dengar masalah saya? Banyak. Waktunya nggak cukup. Tapi saudara, hampir semua masalah saya itu di luar kendali saya. Di luar kendali. Artinya apa? Segala sesuatu yang berada di luar kendali saya, maka saya serahkan kepada Tuhan. Masa depan anak-anak Anda sebagian dalam kendali Anda, sebagian besar bukan dalam kendali Anda. Betul? Apa yang dalam kendali kita? Mungkin kita bisa menabung dikit-dikit untuk sekolahnya, betul? Tapi sebagian besar dari masa depan anak Anda itu tidak ada dalam kendali Anda. Siapa bisa menjamin? Oh, anak saya akan begini pasti, dengan kata pasti. Ada? Enggak ada. Yang ada adalah saya ingin anak saya begini, maka saya mulai melakukan 1, 2, 3, 4. Betul? Saya mungkin menabung 10.000 sehari atau 5.000 untuk anak saya. Saya mungkin begini, saya mungkin begini, saya mungkin begini. Tapi sebagian besar lainnya tentang masa depan anak kita tidak ada dalam kendali kita. Dalam kendali siapa? Tuhan. Kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau ambil juga itu yang di luar kendali kita, repot nanti kita. Makanya kan firman Allah mengatakan masa depan itu sungguh ada. Siapa yang ngomong itu? Tuhan. Melalui penulis Alkitab. Diilhami penulis Alkitab, lalu penulis kitab Amsal berkata masa depan itu sungguh ada. Dari Tuhan itu. Artinya masa depan itu di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku tahu, ya, masa depan dari Tuhan itu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Berarti masa depan manusia itu hampir semuanya di dalam kendali Tuhan, bukan dalam kendali kita. Makanya Alkitab pun berkata, manusia berencana, tetapi keputusan ada pada Tuhan. Jadi Daud di dalam Mazmur 28 ini mengerti posisinya. Dia tahu sekalipun dia adalah raja satu bangsa yang begitu besar yaitu Israel, saudara. Tapi dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia adalah makhluk yang rentang. Dia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu semua persoalan dalam hidupnya terjadi. Itu di luar kendali dia. Oleh karena itu, satu-satunya respons yang sangat tepat yang harus dilakukan Daud adalah berdoa kepada Tuhan. Di Reels kemarin beberapa kali saya melihat satu video singkat lucu seorang penyair Indonesia, saya lupa namanya. Dia membacakan satu syair. Dia bilang gini, dalam sebuah bencana atau apa, seorang anak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bencana ya, bencana HP saya hancur karena bencana. Semua kontak yang ada di dalamnya hilang, kecuali satu, kontakmu ya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dari surga, ya, dan itu satu-satunya kontak yang tidak pernah engkau hubungi. Orang-orang tertawa, tetapi pesannya masuk dengan sangat jelas. Iya kan? Di dalam ketiadaan masalah, seringkali kontak Tuhan ini tersembunyi jauh dan tidak pernah kita hubungi. Dan seringkali kontak Tuhan ini tersisa, satu-satunya yang tersisa ketika masalah datang. Betul? Corrie ten Boom, seorang penginjil wanita, pernah berkata, jangan jadikan doa sebagai ban serep hanya ketika engkau membutuhkannya. Ban serep kan kalau kita butuh kan,
Kalau pecah ban apa yang diambil? Ban serep. Gak mungkin, ban saya bagus semua nih, ganti ban serep. Gak mungkin kan? Seringkali doa hanya kita lakukan ketika hidup kita susah dan sulit. Apakah itu salah? Ya tidak. Justru memang ketika hidup kita sulit kita harus berdoa. Tetapi jangan jadikan doa menjadi ban serep. Jangan jadikan Tuhan menjadi ban serep. Itu sebabnya kita berkata tetaplah berdoa. Iya kan? Daud berdoa kepada Allah. Apakah pada waktu kehidupan Daud tidak susah dia tidak berdoa? Dia berdoa. Dari mana kita tahu? Baca kitab Mazmur. Mazmur-mazmur ucapan syukur pun diberikan oleh Daud. Betul kan? Ketika hidupnya diberkati Tuhan, dia mengakui. Bahkan Mazmur yang sangat terkenal, yang kemungkinan ditulis Daud di masa tuanya, Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengakui, dia mensyukuri pertolongan Tuhan. Jadi Daud berdoa tidak sekedar pada waktu yang sulit dalam hidupnya, tidak. Tetapi dia berdoa di dalam keseluruhan hidupnya, termasuk ketika dia menghadapi kesulitan. Apakah doa kita adalah doa yang kontinu? Apakah doa kita adalah doa yang telah menjadi gaya hidup? Atau doa dan Tuhan hanya kita ambil ketika kita membutuhkan saja? Itu pertanyaan besar dalam hidup kita. Karena apa? Kita semua sama seperti Daud punya kesulitan hidup, betul? Saya punya kesulitan hidup, kalian punya kesulitan hidup. Tidak ada di antara kita yang boleh berkata hidup saya lebih sulit dari kamu. Gak ada. Hidup siapa lebih sulit dari saya? Atau apakah hidup saya lebih sulit dari Anda? Tidak. Tapi kita sama-sama mengalami hidup yang sulit. Ada yang kesulitan dengan keuangan, ada yang kesulitan dengan hubungan antar sesama, ada yang kesulitan dengan kesehatan, ya kan? Ada yang kesulitan dengan sifat-sifat diri, amarah, berbohong dan sebagainya. Ada yang sulit. Kepada siapa kita datang? Kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Amin. Doa kepada Tuhan haruslah menjadi respons yang pertama dan yang utama. Ceritakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi kesulitanmu. Kepada manusia tidak perlu banyak-banyak cerita kesulitan. Jangan terbalik ya. Setiap kali sulit ceritakan ke manusia. Setiap kali sulit ceritakan ke media sosial. Setiap kali sulit ceritakan ke X, dulu Twitter, ya kan? Setiap kali sulit ceritakan ke tetangga. Setiap kali sulit ceritakan semua manusia. Tuhannya lupa. Yang betul itu adalah setiap kali Anda sulit, ceritakan sama Tuhan. Ke manusia itu gak usah cerita-cerita, jarang-jarang aja. Kecuali Anda percaya betul sama orang. Kerap kali kita cerita sama manusia tentang kesulitan kita. Di dalam hati mereka, kerap ya, gak semuanya, berkata, masalah lu, bukan masalah gue. Betul? Ceritakan kepada Allah seperti Daud lakukan. Oke. Nah, setelah Daud menceritakan kepada Allah, next. Ayat 6 dan 9, Daud menggambarkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, ini bagian yang penting. Setelah Daud bercerita kepada Tuhan, setelah Daud berdoa kepada Allah, setelah Daud menggambarkan kekuatan Allah yang menolong, apa yang dilakukan Daud, saudara-saudara? Dia menggambarkan kepercayaannya. Dia deklarasikan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 6,
terpujilah Tuhan, Ia telah mendengarkan suara permohonanku. Ayat 7, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara lihat, ayat-ayat ini ditulis oleh Raja Daud, mendeklarasikan dengan nyata, menggambarkan dengan nyata kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan peduli terhadap situasi hidupnya. Ini salah satu karakter Allah yang mau ditampilkan dari Mazmur 28 ini. Dan minggu pagi ini kita belajar tentang satu karakter Allah, bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang peduli terhadap kita, saudara-saudara. Allah adalah Allah yang peduli terhadap semua situasi hidup kita. Ya, cuman kerap kali ini apa ya, diskursus pembahasan sendiri, tapi saya mau bahas. Kerap kali saudara-saudara, persoalan dalam hidup kita itu disebabkan oleh sikap kita sendiri. Itu kerap kali, bukan setiap kali ya, tapi kerap kali. Manusia ini agak susah berpada pada apa yang mereka miliki misalnya. Mungkin itu sebabnya muncul peribahasa seperti besar pasak daripada tiang. Mungkin dari dulu sifat manusia mungkin sudah seperti itu. Kalau tidak ada sifat yang seperti itu, mustahil muncul peribahasa, betul? Besar pasak daripada tiang. Apa itu pasak? Pasak itu paku. Kalau paku besarnya setangan saya, paku ini ya, tiangnya segini, bisa nggak dipaku tiang ini oleh paku ini? Jadi kita mengerti makna besar paku daripada tiang kan? Rusak, itu maknanya. Dalam ilmu ekonomi itu sering dikatakan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Saya serius betul-betul berpikir dalam hidup saya, merenungkan sebagai seorang pendeta, dan saya jujur mengatakan ini, saudara. Saya mulai mencoba merenungkan, Tuhan, apakah umat Tuhan ini sebenarnya bisa hidup dengan apa yang ada pada mereka? Atau pertanyaan lain, apakah umat Tuhan ini tidak diberkati oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang sering saya ajukan kepada diri saya sendiri. Tapi kalau saya hitung lagi, saudara-saudara, baik diri kami maupun beberapa jemaat yang saya kenal, yang saya tahu persis, ya enggak 100%, tapi mungkin 70% luar dan dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kita semua diberkati Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang mau menyangkal kalau Anda diberkati Tuhan? Kita bicara uang ini, gak usah yang lain. Tapi kenapa seringkali kita kesulitan dan bahkan sangat sulit? Jawabannya cuma satu, besar pasak dari tiang. Itu dia. Dan setelah saya teliti, saudara-saudara, ya walaupun penelitian saya ini sifatnya personal dan tidak ilmiah, karena saya menelitinya melalui pembacaan, fenomena yang saya amati, kejadian-kejadian. Kebanyakan, kenapa besar pasak daripada tiang? Kebanyakan terjadi karena kita tidak tahan untuk
tidak mengikuti sesuatu. Kita seringkali memaksakan sesuatu. Apakah itu untuk memiliki sesuatu? Apakah itu untuk seperti orang lain? Apakah itu untuk memuaskan gaya hidup kita? Walaupun kita tahu itu berbahaya secara keuangan. Betul kan? Itu yang saya amati. Itu yang saya amati. Sehingga berkat yang Tuhan kasih, kita tidak bisa kelola dengan benar. Ketika kita tidak bisa mengelola berkat Allah dengan benar, kesulitan terjadi. Yaitu tadi, pasak yang besarnya segini, kita hantamkan ke tiang yang hanya besarnya segini. Hancur tiang. Kerap kali kesulitan itu datang dari diri kita. Ya, kerap kali kesulitan itu muncul dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Makanya saudara-saudara, kalau dulu muncul besar pasak dari tiang, sekarang muncul penyakit psikologi. Apa itu? FOMO. Tahu FOMO kan? Itu dalam bahasa Inggris artinya fear of missing one. Artinya apa? Takut ketinggalan zaman. Hati-hati. Dan itu yang membuat banyak orang rusak. Dan pesan ini harus menjadi pesan yang profetik dari mimbar. Mimbar ini bukan sekedar membahas tentang kasih Allah. Mimbar ini juga harus membahas tentang perilaku yang tidak tepat dari orang, dari manusia, dari orang percaya. Sepakat saudara? Anak-anak sekarang itu dihantui dengan FOMO. Ya, fear of missing one, takut ketinggalan zaman. Kalau temannya HP-nya upgrade, kita harus upgrade walaupun tidak ada uang. Supaya harga diri kita tidak jatuh. Apakah harga diri kita akan jatuh kalau HP kita lebih jago dari orang lain? Mari kita sadar soal itu. HP saya umurnya 8 tahun, masih baik-baik saja. Bisa beli 2017. Kenapa? Saya pelihara. Monitornya nggak pernah rusak, nggak pernah jatuh. Baterainya nggak kembung, nggak pernah cas berlebihan. Saya pelihara. Saudara, ya kan? Jangan karena persoalan yang keluar dari diri kita, masalah-masalah, kita menangis di hadapan Tuhan. Betul sih, tetap kita harus menangis di hadapan Tuhan. Tapi jangan sampai jadikan Tuhan hanya menjadi bemper kita. Yang salah kita, yang suruh ganti Tuhan. Yang salah saya, yang saya suruh ganti Tuhan. Karena perilaku saya kesulitan, yang saya suruh betulin Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam kasus-kasus tertentu, saya menemukan orang-orang tampaknya doanya tidak dijawab, tampaknya. Padahal Tuhan menjawab doa itu. Seperti apa Tuhan jawab? Ya sudah, saya ampuni kamu, kira-kira begitu ya. Tapi kamu harus belajar ya. Ini kesalahanmu sendiri. Kamu udah belajar soal itu. Ayo dijalani kesalahan itu sampai tuntas. Lalu banyak orang mengatakan Tuhan tidak mendengar doa saya. Nih, Tuhan mendengar doa kita. Tapi Tuhan menjawab agar kita lebih dewasa bersama. Amin. Tuhan itu sebenarnya peduli, bukan tidak peduli. Tuhan peduli.
Cuman kadang kepedulian Tuhan itu di luar batas-batas kemampuan kita berpikir. Ya. Next. Lanjut. Dikatakan di ayat 7, Tuhanlah kekuatan dan perisai. Sekali lagi saya tekankan, kalimat Tuhanlah kekuatan dan perisai. Ya. Ini ada di dalam konteks kepedulian Tuhan. Jangan salah tangkap. Kepedulian Tuhan itu tidak berarti bahwa Tuhan akan menjawab ya untuk semua permintaan kita. Bukan. Kepedulian Tuhan itu tidak sama dengan Tuhan mengatakan ya untuk semua permohonan kita. Tidak. Ada kalanya Tuhan bilang tidak untuk permohonan kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi justru Dia ingin mengobati kita dari dalam. Tuhan ingin mengobati kita dari dalam. Persoalan manusia ini seperti tadi saya ceritakan, kebanyakan lahir dari dalam diri kita, saudara-saudara. Pikiran kita yang tidak aman, hati kita yang tidak aman, ya tidak aman. Yaitu tadi, takut ketinggalan zaman. Orang lain sudah punya ini, kita kok belum. Kita tidak aman pikiran kita. Orang lain sudah begini, kita kok belum. Kita tidak aman. Ada lagu lama itu, ya. Hitung berkatmu satu-satu, ya kan? Jangan lalai, jangan kau lupa, bilang semua satu persatu, dan kau lihat Tuhan Yesus sertamu. Coba kita hitung berkat kita satu demi satu. Apakah Tuhan tidak peduli sama hidup kita? Coba hitung. Pemazmur dengan jelas berkata, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Sekali lagi kalimat ini ada di dalam konteks kepedulian Tuhan terhadap pemazmur. Tetapi kalau ini kita tarik jauh sampai kondisi hari kita hari ini, saya ingin menegaskan begini. Kepedulian Tuhan itu tidak selalu bahwa Allah selalu berkata ya untuk permintaan kita. Seringkali Allah harus berkata tidak karena Dia peduli kepada kita. Betul saudara? Itu dia. Seringkali Allah akan menjawab tidak kepada permohonan kita, justru karena Dia peduli, bukan karena Dia tidak peduli. Karena kalau Tuhan selalu menjawab ya, kita nggak sembuh. Kita nggak sembuh. Walaupun saya salah menggunakan uang, nanti berdoa Tuhan berkati kok. Allah saya kan Allah yang penuh dengan keajaiban. Nggak sembuh kita. Tapi kalau kadang-kadang kita berada di lembah kekelaman, di padang gurun yang luas, dan kita kehausan di sana, baru kita mengerti bagaimana seseorang harus bijak menggunakan air. Betul? Itu dia. Dan kita akan sembuh dari situ. Allah peduli, ya. Dia adalah kekuatanku dan perisaiku. Anda pun mengatakan gitu. Allah peduli dalam hidup kita. Dalam setiap kondisi hidup kita Tuhan peduli. Sebenarnya hidup kita aman karena Tuhan peduli sama kita. Oleh karena itu minta hikmat Allah untuk hidup dengan benar di hadapan Allah. Minta hikmat Allah untuk mengelola semua sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah perintah untuk mengasihi Tuhan itu juga terkait dengan semua sumber daya kita? Saya sudah pernah jelaskan Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Ya, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad.
Ve'ahavta et Adonai Eloheka. Dengan segenap hatimu kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, bekol nafseka dengan segenap nafasmu. Dan yang terakhir, bekol meodeka. Itu artinya dengan segenap sumber dayamu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap sumber daya kita. Kelola sumber dayamu. Kelola kesehatanmu dengan baik. Iya kan? Kelola kecerdasanmu dengan baik. Kelola emosimu dengan baik. Kelola uangmu dengan baik. Kelola rumah tanggamu dengan baik. Kelola anak-anakmu dengan baik. Itu semua sikap yang mencerminkan cinta akan Tuhan. Apakah kita bisa melakukan itu? Ya, karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi kita. Di dalam perjanjian baru, kata ini dirangkum dengan kehadiran Roh Kudus. Yohanes 14 mengatakan, Dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang segala sesuatu, yang akan mengingatkan segala hal yang telah kau pelajari. Supaya apa? Supaya jangan gentar dan gelisah hatimu. Kita punya alat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan memberikan, Bapa memberikan Roh Kudus yang bersumber dari dirinya sendiri untuk memimpin kita. Kurang apa? Kurang apa kita? Makanya saya bilang hidup orang Kristen itu sebenarnya aman. Dan dari ayat-ayat ini, dari khotbah pagi ini, kita mengenal karakter Allah kita satu lagi. Apa? Allah peduli. Dengan cara apa Allah peduli? Dia memberikan kepada kita kekuatan, dan dia menjadi perisai bagi kita yang memperhatikan setiap situasi hidup kita. Tetapi ingat, minta hikmat kepada Allah untuk mengelola segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.